Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT Rodia Manyar Gresik dan PT Lion Metal Works Tbk yang disusun oleh Nimas Putri Agnita Sari, Sri Mulyani Rosalistinia, Erlangia Febi Torimania, Rifki Hidayat, Aulia Rohma, dan Muhammad Baihaqi Halim. Langsung saja kita simak presentasi dari kelompok 6. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya atau pemikiran serta penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaninya. Keselamatan kerja adalah kondisi aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama ada agar mendapatkan jaminan kematian dan kesehatan kerja. Yang kedua, setiap perlengkapan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keempat, agar pegawai merasa aman dan terlindungi ketika bekerja. Selanjutnya, ada aspek keselamatan kerja meliputi yang pertama, perilaku pekerja dapat membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja dan menekan tanggung jawab manajer dalam program keselamatan kerja. Kedua, kondisi kerja, yaitu mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman. PT Rodia Manyar di Gresik. Adapun sejarah perusahaan, yaitu perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 dengan nama PT Manyar Gimindo. Setelah itu perusahaan ini melakukan joint venture dengan Albrecht and Wilson plc dan pada tahun 1992 mengalami perubahan nama, yaitu PT Albrecht and Wilson Manyar. Pada tahun 2000, PT Albrecht and Wilson Manyar diakuisisi dengan Rodia Prancis dan akhirnya pada tahun 2001 terbentuklah PT Rodia Manyar. PT Rodia Manyar merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang kimia yang memproduksi barang setengah jadi, yaitu bahan kimia sabun. Adapun visi dan misinya perusahaan, yaitu dalam menjalankan bisnisnya, PT Rodia Manyar memiliki visi dan misi yang jelas, di mana visi perusahaan ini adalah to be recognized leader in surfactant industry, yang artinya yaitu untuk menjadi pemimpin yang diakui dalam bidang industri surfaktan. Sedangkan misi perusahaan ini adalah the company in committed to profit-based solution for customer satisfaction by delivering best quality and service consistently, yang berarti perusahaan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik untuk kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas dan layanan terbaik secara konsisten. Adapun tujuan dari K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di PT Rodia Manyar, yaitu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di PT Rodia Manyar. Adapun penyebabnya yaitu semakin ketatnya persaingan di bidang industri, menurut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan meningkatnya produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah rasio output terhadap semua atau beberapa sumber daya atau input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sebagai salah satu input, tenaga kerja juga menjadi variabel yang penting dalam menentukan produktivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan aset utama dalam perusahaan karena tenaga kerja perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dibentuknya K3, yaitu satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja adalah program kesehatan dan keselamatan kerja atau yang bisa disebut KTK yang diterapkan oleh perusahaan. Menurut Sujana mengatakan bahwa K3 merupakan salah satu persyaratan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Di samping itu, K3 adalah yang pertama adalah hak asasi setiap tenaga kerja. Yang kedua yaitu jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dapat memberikan perasaan yang aman sehingga tenaga kerja dapat bekerja tanpa adanya perasaan tertekan dengan kondisi itu atau keadaan di sekitarnya. Sebagai upaya dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan tersebut.
Selanjutnya yaitu aspek dalam program K3 perusahaan PT Rodia Manyar. Yang pertama adalah aturan kesehatan dan keselamatan. Poinnya yaitu setiap orang harus sadar dan memperhatikan keselamatan diri, orang sekitar, dan lingkungannya. Mentaati prosedur kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan setiap kali melaksanakan pekerjaan. Memberikan laporan setiap kedatangan dan setiap meninggalkan fasilitas. Karyawan harus menggunakan perlengkapan kesehatan kerja yang telah ditentukan setiap kali melaksanakan pekerjaan. Mengoperasikan mesin atau peralatan harus mendapatkan izin atau ditunjuk oleh perusahaan dan pernah mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan mesin atau peralatan tersebut. Setiap orang tidak melaksanakan sebuah pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seizin petugas yang bertanggung jawab terhadap daerah tersebut. Setiap orang dilarang berlari-lari di dalam lokasi pabrik, berkelahi dan bercanda dengan cara yang kasar, harus mempergunakan pegangan tangan, dan melangkahkan kaki selangkah ketika menaiki dan menuruni tangga. Cincin, jam tangan, atau gelang dari logam atau aksesoris lain tidak boleh dikenakan ketika bekerja. Setiap orang tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu longgar ketika bekerja. Harus selalu memahami atau mengetahui pintu atau jalan darurat penyelamatan diri dan bekerja dengan aman. Tidak boleh terurai panjang ketika bekerja. Di setiap fasilitas dilarang memakai sepatu dengan besi terbuka pada sol sepatunya. Setiap cedera sekecil apapun harus dilaporkan dengan segera kepada petugas K3 atau supervisor yang akan melakukan penyelidikan kecelakaan yang menimpa Anda dan kemudian membuat laporan kecelakaan pada pihak manajemen perusahaan. Setiap orang harus dengan segera melaporkan setiap kecelakaan, nyaris celaka, keadaan dan tindakan yang perlu untuk perbaikan. Setiap kebakaran harus segera dilaporkan kepada petugas K3 atau supervisor yang bertugas pada daerah tersebut. Setiap lantai harus benar-benar dijaga dan diperhatikan untuk menghindari kemungkinan tersandung dan terjatuh. Alat pemadam kebakaran, kotak alarm, pintu darurat pada saat kebakaran, alat bantu pernafasan, tempat membilas mata, dan semua peralatan darurat yang harus dalam keadaan baik dan lokasinya bebas dari hambatan. Dilarang merokok pada lokasi publik. Setiap orang dilarang memasuki lokasi kerja sebelum mendapatkan izin dari petugas yang bertanggung jawab. Setiap orang dilarang menjalankan mesin atau peralatan dengan kecepatan yang tidak semestinya. Setiap orang dilarang mengangkat barang dengan cara yang salah, melakukan perbaikan mesin dalam kondisi mesin jalan, merancang atau memasang peralatan tanpa pengaman. Apabila terdengar pengumuman bahwa tempat kerja berada dalam keadaan darurat, hentikan semua kegiatan kerja, putuskan semua sambungan peralatan listrik, dan tutup semua keran, baik keran air ataupun keran gas. Setiap orang tidak boleh melanjutkan pekerjaan kecuali setelah mendapatkan izin dari petugas yang bertanggung jawab. Baik, memasuki yang kedua yakni kesadaran atas aturan, di mana PT Rodia Manyar karyawan diberikan orientasi atau pengenalan terhadap program K3 di perusahaan. Yang pertama, alat perlindungan diri atau PPE. Dari PT Rodia Manyar menyediakan berupa safety helm, safety shoes, safety speechless, earplug, work glove, chemical respirator, dust mask, full body harness, chemical goggle, PVC glove, life vest, raincoat, self-contained breathing apparatus atau SCBA, kemudian ada welding glove, welding mask, and pakaian kerja. Yang kedua, lantaian bersih, di mana PT Rodia Manyar selalu mengupayakan agar lantai kerja bersih, tidak licin, dan tidak ada barang-barang berceceran, agar karyawan tidak terjadi kecelakaan kerja, seperti tersandung. Yang ketiga, terdapat perlengkapan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang dapat mengakibatkan kebakaran. Yang keempat, terdapat layanan pertolongan pertama dan medis. Yang kelima, terdapat Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, di mana dari PT tersebut telah memiliki divisi HSE dan juga mempunyai Komite HSE. Tugas Komite HSE ini untuk mengawasi pelaksanaan K3 dalam perusahaan. Yang keenam, terdapat penetapan reward dan punishment di perusahaan, di mana PT Rodia Manyar dalam konteks ini reward yang diberikan adalah reward yang terkait dengan pelaksanaan program K3 oleh karyawan.
penetapan reward dan punishment pada PT Rhodia Manyar terkait dengan pelaksanaan reward dan punishment yang melibatkan dua institusi, yaitu divisi HSE dan divisi SDM, di mana divisi HSE ini bertugas untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan K3. Kemudian pelaksanaan K3 dari PT Rhodia Manyar telah dijalankan dengan baik standar K3 yang diterapkan, yakni standar K3 untuk grup perusahaan Solvay Rhodia, sebuah jaringan bisnis internasional yang memproduksi bahan-bahan kimia. Standar K3 yang diterapkan di perusahaan adalah standar yang terbaik, di mana terdapat program reward dan punishment. Yang dimaksud di sini program reward dan punishment adalah pihak perusahaan telah mempunyai program reward dan punishment yang dikaitkan dengan pelaksanaan K3 di perusahaan. Untuk bagian punishment, pihak perusahaan menerapkan aturan yang ketat, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan program K3 akan diberikan punishment oleh pihak perusahaan, seperti denda ketika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Punishment yang diberikan oleh pihak perusahaan bisa sampai kepada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ketika pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran berat dan pihak perusahaan telah mengeluarkan surat SP atau surat peringatan sebanyak 3 kali. Bentuk perbaikan pemberian reward yang dikaitkan dengan program K3, yakni yang pertama, lebih mengaitkan reward K3 dengan promosi jabatan. Yang kedua, mengaitkan reward K3 dengan kenaikan gaji karyawan. Dan yang terakhir, mengaitkan reward K3 dengan pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap. PT Lyon Metal Works Tbk. PT Lyon Metal merupakan perusahaan yang memproduksi peralatan kantor, peralatan bahan bangunan, saluran C, peralatan rumah sakit, peralatan gudang yang aman dengan keamanan secara fabrikasi yang berpusat di Cekung, Jakarta Timur. Perusahaan Lyon juga telah menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang cukup baik. Untuk visi dan misi perusahaan Lyon, visinya yaitu ingin menjadi produsen yang menghasilkan produk-produk pelat baja untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun misinya yaitu untuk menjadi penghasil produk-produk pelat baja dengan cara meningkatkan kualitas, harga bersaing, dan menghasilkan produk yang cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun tujuan diterapkannya K3 yaitu 1. Untuk menghindari kecelakaan dalam proses produksi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja karyawan. Dengan meningkatnya K3, maka akan dipastikan kinerja karyawan akan meningkat pula. Adapun penyebab dilakukannya program K3 dalam perusahaan PT Lyon yaitu adanya data dari Departemen Kesehatan yang menunjukkan total angka dari jumlah kasus kecelakaan akibat kerja dari tahun 2011 sampai 2014 itu meningkat. Hal tersebut menjelaskan bahwa aturan mengenai K3 di lingkungan industri masih perlu ditingkatkan agar mengalami penurunan kasus mengenai kecelakaan kerja. K3 menjadi bagian penting dari seluruh proses manajemen yang berguna untuk memastikan tetap beroperasinya perusahaan dalam jangka panjang. Kebijakan-kebijakan di PT Lyon Metal Works Tbk.
Yang pertama yaitu pengarahan sebelum bekerja. Pengarahan ini dilakukan setiap hari dan berlangsung selama 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Yang kedua yaitu pemberian sanksi. Pemberian sanksi diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam bekerja. Yang ketiga yaitu pemakaian alat pelindung diri atau APD. Di PT Lion Metal Works Tbk mewajibkan seluruh karyawannya untuk memakai alat pelindung diri atau APD sesuai dengan peraturan keselamatan kerja yang berlaku. APD yang dilakukan di PT Lion Metal Works Tbk yaitu yang pertama pakaian kerja, yang kedua yaitu helm pengaman, yang ketiga adalah masker, yang keempat adalah kacamata pengaman, yang kelima adalah alat pelindung pendengaran, yang keenam adalah sarung tangan, dan yang terakhir adalah sepatu pengaman. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dibentuknya K3. Kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungannya. Untuk manusia berkaitan dengan tindakan tidak aman karena mengabaikan peraturan dan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, dan gangguan fisik. Yang ketiga yaitu kondisi kebersihan tempat ruangan kerja, pencahayaan, kebisingan, sirkulasi udara, hingga temperatur atau suhu udara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.